Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'du. Video kali ini kita akan menceritakan tentang kisah Nabi Lut. Kisah yang akan memberikan pelajaran moral bagi kita semua. Kisah terkenal Nabi Lut adalah saat beliau berdakwah di kota Sodom. Cerita ini menceritakan bagaimana perilaku yang buruk dan perbuatan dosa yang dilakukan oleh penduduk Sodom yang menyebabkan mereka mengalami azab yang keji dari Allah Subhanahu wa taala. Azab yang menimpa penduduk yang sesat ini bahkan tercantum dalam beberapa ayat Al-Qur'an, khususnya surah An-Naml ayat 54 yang berbunyi, "Dan ingatlah kisah Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fasik atau keji, padahal kamu melihatnya kekejian perbuatan maksiat itu." Kisah Nabi Lut memberikan banyak hikmah yang dapat kita petik. Salah satunya adalah pentingnya menjauhi larangan dan mendekatkan diri kepada kebaikan agar terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mari kita telaah lebih detail kisah Nabi Lut dan penduduk Sodom. Nabi Lut adalah keturunan langsung dari Nabi Nuh dan juga merupakan keponakan dari Nabi Ibrahim. Ia adalah putra dari saudara laki-laki Nabi Ibrahim, yaitu Haran bin Azar. Nabi Lut sering mengikuti Nabi Ibrahim dalam berdakwah. Namun, ketika Allah Subhanahu wa taala memilihnya sebagai seorang nabi, tugasnya adalah berdakwah di kota Sodom. Di sana ia hidup bersama istrinya Wailah dan dua orang putrinya, yaitu Raitsa dan Jakrata. Ayahnya Haran adalah saudara kandung dari Nabi Ibrahim. Silsilah lengkap Nabi Lut adalah Lut bin Haran bin Azar bin Nahur bin Surut bin Ra'u bin Faliz bin Abir bin Salih bin Arfahsad bin Sam bin Nuh. Nabi Lut alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan pesan kebaikan kepada penduduk Sodom. Ia dikenal karena keimanan dan akhlak yang rusak karena kemaksiatan dan kejahatan merajalela dalam kehidupan mereka. Dalam Al-Qur'an, kisah Nabi Lut alaihissalam diceritakan dalam beberapa surah, termasuk surat Al-Anbiya, surat Asy-Syu'ara, surat Hud, dan surat Al-Qamar. Kaum Sodom digambarkan dalam kisah ini sebagai masyarakat yang kasar dan tidak bermoral. Mereka dikenal karena perampokan, penindasan terhadap yang lemah, dan berbagai tindakan kejahatan lainnya. Yang lebih mengkhawatirkan, mereka terlibat dalam perbuatan menyimpang, yaitu homoseksual, di mana laki-laki menyukai sesama jenis laki-laki dan perempuan juga melakukan hal yang serupa. Perbuatan ini sangat melanggar ajaran Allah Subhanahu wa taala dan dinyatakan sebagai tindakan keji. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 74 hingga 75 bahwa seluruh penduduk Sodom terlibat dalam perbuatan keji, kecuali keluarga Nabi Lut alaihissalam yang tetap mempertahankan keimanan dan akhlaknya yang baik di tengah-tengah masyarakat yang rusak moral tersebut. Kepada Lut, kami telah berikan hikmah dan ilmu, dan telah kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik. Kami masukkan Nabi Lut ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya dia termasuk golongan orang-orang yang soleh. Banyak pendatang di kota Sodom seringkali menjadi korban perbuatan jahat mereka. Mereka yang berani melawan tak ragu-ragu akan dihadapi dengan kekerasan. Jika pendatang tersebut memiliki penampilan yang menarik, baik pria maupun wanita, mereka akan menjadi sasaran hasrat yang tidak senonoh dari penduduk setempat. Nabi Lut sangat sedih
Saat menyaksikan kemaksiatan yang dilakukan oleh penduduk Sodom, ia berusaha berdakwah kepada mereka agar meninggalkan kemaksiatan tersebut. Penduduk Sodom menentang Nabi Lut, namun Nabi Lut terus berupaya berdakwah, meskipun hanya sedikit di antara mereka yang mau menerima keimanan. Kesedihan Nabi Lut bertambah ketika ia mengetahui bahwa istrinya yang mendukung kemungkaran penduduk Sodom. Suatu hari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil untuk mendatangi Nabi Lut. Mereka menyamar sebagai manusia, dan sebelum mengunjungi rumah Nabi Lut, mereka singgah di tempat Nabi Ibrahim. Malaikat-malaikat itu memberitahu Nabi Ibrahim bahwa akan menghancurkan kaum Sodom. Nabi Ibrahim bertanya bagaimana dengan keponakannya, Nabi Lut dan keluarganya, karena mereka juga berada di sana. Para malaikat memberi jawaban yang menenangkan dan akan menyelamatkan Nabi Lut dan orang-orang yang beriman. Hal ini membuat hati Nabi Ibrahim menjadi tenang. Nabi Lut dengan kesabaran berusaha membimbing penduduk Sodom agar menyadari perbuatan mereka, tetapi tidak ada seorang pun yang mau mendengarkannya lagi. Bahkan penduduk Sodom mengancam dan melakukan tindakan kejahatan kepada Nabi Lut, bahkan sampai berencana untuk mengusirnya dari kota tersebut. Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran, surah Asy-Syu'ara, ayat 160 hingga 167. Kaum Lut telah mendustakan para rasul ketika saudara mereka Lut berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul terpercaya yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia? Sementara itu, kamu tinggalkan yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istrimu. Kamu kaum yang melampaui batas." Mereka menjawab, "Wahai Lut, jika tidak berhenti, niscaya engkau benar-benar akan termasuk orang-orang yang diusir." Nabi Lut alaihissalam kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon agar kaumnya menerima azab atas perbuatan buruk mereka. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan malaikat sebagai tamu yang menyamar dalam wujud pemuda-pemuda tampan. Nabi Lut menerima kedatangan tamu-tamu tersebut dengan hati-hati. Ia segera menutup pintu rumah agar tamu-tamu tersebut tidak terlihat oleh penduduk Sodom. Hanya Nabi Lut dan keluarganya yang mengetahui kehadiran tamu-tamu tersebut. Namun sayangnya, istri Nabi Lut diam-diam keluar dari rumah dan memberitahu penduduk Sodom tentang kehadiran tamu-tamu tersebut. Tidak lama kemudian, penduduk Sodom datang ke rumah Nabi Lut dan minta dibukakan pintu serta menyerahkan tamu-tamu tersebut. Di dalam rumah, Nabi Lut merasa cemas dan khawatir akan keselamatan tamu-tamu tersebut. Malaikat-malaikat itu kemudian memberikan jaminan kepada Nabi Lut, "Jangan khawatir, kami adalah para malaikat. Kaummu tidak akan bisa mengganggumu. Pergilah beserta keluargamu dan pengikutmu pada malam hari, dan jangan menoleh ke belakang jika kalian ingin selamat. Azab Allah akan datang untuk kaum Sodom pada waktu subuh." Mendengar hal ini, Nabi Lut merasa lega dan membuka pintu. Ketika penduduk Sodom mendatangi rumah Nabi Lut, tiba-tiba mereka menjadi buta. Mata mereka tidak bisa melihat. Mereka pulang dengan meraba-raba. Kemudian, para malaikat memberitahu Nabi Lut bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan azab pada waktu subuh. Nabi Lut alaihissalam dan para pengikutnya diperintahkan untuk meninggalkan kota itu pada malam hari. Saat mereka pergi, mereka dilarang menoleh ke belakang agar tidak melihat siksaan yang akan terjadi. Kisah kedatangan para malaikat kepada Nabi Lut ini digambarkan dalam Al-Quran surah Hud
ayat 77 hingga 81. Ketika para utusan kami, malaikat, datang kepada Lut, dia merasa gundah dan dadanya terasa sempit karena kedatangan mereka. Lut berkata, "Ini hari yang sangat sulit." Kaumnya bergegas datang menemuinya. Sejak dahulu, mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan keji. Lut berkata, "Wahai kaumku, inilah putri-putri negeriku. Mereka lebih suci bagimu untuk dinikahi. Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan namaku di hadapan tamu-tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang berakal sehat?" Mereka menjawab, "Sungguh engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan syahwat terhadap putri-putrimu, dan engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami inginkan." Dia Lut berkata, "Sekiranya aku mempunyai kekuatan untuk menghalangi perbuatanmu, atau aku dapat berlindung kepada kerabat yang kuat, tentu akan aku lakukan." Mereka para malaikat berkata, "Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan dapat mengganggumu karena mereka akan dibinasakan. Oleh karena itu, pergilah beserta keluargamu pada sebagian malam, dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang, kecuali istrimu. Janganlah kamu ajak pergi karena telah berkhianat. Sesungguhnya dia akan terkena siksaan yang menimpa mereka, dan sesungguhnya saat kehancuran mereka terjadi pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat?" Sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh para malaikat, Nabi Lut beserta keluarga dan pengikutnya meninggalkan kota Sodom pada akhir malam. Istrinya juga ikut bersama mereka. Pada saat itulah azab Allah SWT tiba-tiba terjadi. Azab datang di malam hari ketika penduduk Sodom tertidur lelap. Allah SWT menurunkan hujan batu dari tanah yang terbakar kepada mereka. Para penduduk Sodom terbangun dari tidurnya dan sangat terkejut. Mereka sama sekali tidak menduga bahwa azab akan datang dengan begitu tiba-tiba. Batu-batu panas terus berhamburan dan mereka tidak dapat menyelamatkan diri dari azab tersebut. Mendengar gemuruh di kota Sodom, istri Nabi Lut tidak bisa menahan rasa ingin tahu dan menoleh ke belakang. Ia terkejut dan ketakutan saat melihat batu-batu terbakar menimpa penduduk Sodom. Akhirnya, ia juga menjadi bagian dari azab karena pernah mengkhianati suaminya Nabi Lut. Kisah penurunan azab kepada penduduk Sodom tersebut diceritakan dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Qamar ayat 33 hingga 39. Kaum Lut pun telah mendustakan ancaman-ancaman nabinya. Sesungguhnya kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu yang menimpa mereka. Kecuali keluarga Lut, kami selamatkan sebelum fajar menyingsing sebagai nikmat dari kami. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur, dan sesungguhnya dia Lut telah memperingatkan mereka akan azab-azab kami. Maka mereka mendustakan ancaman-ancaman itu. Dan sesungguhnya mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka. Lalu kami butakan mata mereka. Maka rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku. Dan sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa azab yang kekal. Maka rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku. Nabi Lut dan pengikutnya selamat dari azab tersebut. Mereka kemudian menetap di tempat lain dan memulai kehidupan baru di sana.